Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia lan den hikayatakan. Wahukia lan den hikayatakan opo anna mura'atan saat temannya wong wadon. Opo anna mura'atan saat temannya wong wadon. Iku kana ana iku laha kaduwe imro'ah. Iku kana ana iku laha kaduwe imro'ah. Soko kang ana soko rojulun wong lanang. Soko zaujun suami bojo lanang. Soko zaujun bojo lanang. Munafikun kang munafik, munafikun kang munafik. Munafikun kang munafik. Wa kanat lana anak soko zaujah. Wa kanat lana anak soko zaujah. Iku takulu ngucap soko zaujah. Iku takulu ngucap soko zaujah. Ngucap soko ala kulli syai'in ing atase saben-saben wiji-wiji. Ing atase saben-saben wiji-wiji. Min qaulin saking ucapan au fi'lin atawa pegawean. Au fi'lin atawa pegawean. Ngucap bismillahirrahmanirrahim. Yang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Pakola mangkang ngucap sapa zaujuha lakine si marah. Pakola mangkang ngucap sapa zaujuha lakine marah. Nah, kita terjemahkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahutia dan dihikayatkan, diceritakan. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Bahwa anam mura'atan sesungguhnya seorang wanita. Seorang wanita karena laha zaujun, dia memiliki seorang suami, tapi suaminya itu gimana? Suaminya adalah suami yang munafikun. Suami yang munafik, bukan orang baik-baik, tetapi orang yang munafik ya. Kalau di kita mah suami preman ya. Wakanat, nah barang istrinya adalah alumni pondok pesantren, temawar, tukang ngaji, tukang ibadah, yang pernah tinggal Tuhan awis. Wakanat taqulu ala kulli syai'in, dan si istri itu ya selalu mengatakan, selalu membaca ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, baik itu ucapan ataupun pekerjaan. Mau ngomong, mau melakukan sesuatu, ini selalu diawali dengan bacaan bismillah. Harapan ngomong bismillah, harapan menggawe bismillah. Dipanggil sama suaminya, nok, mana nok, bismillah. Nggih, tolong ambilkan kopi, bikin kopi, bismillahirrahmanirrahim. Baik itu ucapan ataupun pekerjaan, itu selalu diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena suaminya adalah orang yang munafik, bukan kagum, bukan bangga, maka malah yang muncul dalam hati si suami. Nah, bagaimana kata si suami? Ini istri saya belaga amat. Bahasanya bukan senang. Setiap ngomong bismillah dikit, mau masak bismillah dikit. Dia panggil, coba apa susahnya tinggal ngomong ih gitu ya.
Bismillah heula nu diheulakeun. Ya, mau masak bismillah mah jadi bismillah. Sampai malam pertama bismillah mah. Akhirnya bagaimana? Apa sih manfaat bismillah? Mani bismillah, mani bismillah. Risik. Itu orang munafik, bukan kagum. Gitu. Apa yang terjadi? Si suami yang munafik tadi dia punya rencana licik. Gitu. Bagaimana kata si suami? Pokoknya mangka ngucap sopo jauh-jauha lakine ya si marah. Maka ngucap sopo jauh-jauha lakine marah. Jadi akhirnya suaminya teh mawar teh punya sebuah rencana busuk. Apa rencananya? La af'alanna ma akhjalaha bihi. Itunya. La af'alanna yakti megawe temenan sapa ingsun. La af'alanna yakti megawe temenan sapa ingsun. Ma ing barang akhjala kang ngawirangaken apa ma? Uhjilu main barang uhjilu kang ngawirangaken sapa ingsun. Uhjilu dah kata saya. Uhjilu kang ngawirangaken sapa ingsun ha ing mar'ah bihi kelawan ma. Apa artinya? La af'alanna sungguh aku akan melakukan ma sesuatu uhjilu yang di mana aku akan membuat malu ha dengan sesuatu tadi ha kepada istriku tadi kepada istriku bihi dengan sesuatu tadi. Jadi maksudnya saya akan mempermalukan dia. Saya akan mempermalukan dia dengan bacaan bismillahnya. Bisakah bismillahnya itu menolong dia ketika aku permalukan? Nah, jadi itulah rencana busuk yang akan dilakukan oleh suami yang munafik. Akhirnya apa? Pada apa mangka ngaweaken, pada apa mangka awe sapa si jawab. Mangka awe sapa jawab ilaiha maring mar'ah, ilaiha maring mar'ah. Ilaiha maring mar'ah suratan ing kantong, suratan ing kantong duit. Suratan ing kantong. Maka kemudian sang suami memasrahkan, memberikan kepada istrinya suratan sebuah kantong, dikasih tas. Nok mawar iki jahang nitip tas ya simpen ya kang rapi, simpen kang jaga ya, dan simpan di tempat yang rapi dan yang aman, jangan sampai hilang karena isinya ada uangnya. Bagaimana kata istrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, udah simpan Bismillahirrahmanirrahim. Itu suaminya bukan senang, kawas ya Pak Aing, lebok yang kena. Gus gemes suaminya tuh ya. Aku permalukan dia dengan bismillahnya itu. Wa qala lan ngucap sapa si jawab ifadi ngerasa sapa sirawadon, ngerasa sapa sirawadon ha insurno, tolong ya simpan jaga dengan baik seperti kau menjaga diriku dalam hatimu. Kata temannya Gombang. Bagaimana bahwa doa maka nyeleakeun sapa simar aha ing surah. Bahwa doa maka nyeleakeun sapa simar aha ing surah. Kemudian tas uang tadi diletakkan oleh istrinya. Di mana diletakkannya? Di mahalin di dalam panggona dia simpan itu tas itu oleh istri tercinta yang soleh di sebuah tempat. Wa ghatatha lan nutupi sapa mar'aha insyura, lan nutupi sapa mar'aha insyura, ditutupan tas yang berisi uang nanti. Tidak lupa dia nutupinya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa barang-barang pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah,
Pagopa maka ngelaleakeun sapa jaoza ing jaoza atau ing mar'ah. Maka ngelaleakeun sapa jaoza ing mar'ah. Wa akhadha lan ngalap sapa jaoz asyurrata ing wadah ing kantor. Wa akhadha lan ngalap sapa si jaoz asyurrata ing kantor. Maka kemudian si suami itu melupakan istrinya atau menjadikan istrinya sibuk dan lupa, sibuk dan lengah, lupa dan lengah. Setelah istrinya itu lengah, sang suami langsung dengan gerak cepat dia ambil tas tadi, ya. Setelah dia ambil tas tadi tanpa sepengetahuan si sang istri, apa yang kemudian dia lakukan? Waroma langabuang sapa si jaoz ing surah. Langabuang sapa jaoz ing surah dipicot. Tas nanti dilempar ka mana dipicot nanti mawar bibirin di balero di balangkeun ka sumur. Bibirin lang sumur bidari dalem umahe ya si jaoz. Dibuang ke sumur yang ada di rumahnya, balangkeun ka. Dan memang maksudnya mau mempermalukan. Nah, setelah dilempar ke sumur, si suami kemudian nanya ke istrinya, meminta tas tadi. Sumata labak mangka kali-kali mangri sapa si jaoz ing ya si imro'ah. Kemudian si suami tadi meminta kepada istrinya minha saking suro nok mawar. Mana tas yang Aang berikan, bawa ke sini ya. Kata suaminya, malu istri soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Menggiaa. Baca bismillah. Salakina mending gemes we. Modar si ayeuna mah. Pajaan mangka teka sapa si marah. Si perempuan tadi datang, tepas muka. Tutup tas. Maca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Pajaat mangkat teka sapa mar'a ila mahalya maring panggonane nasi surah. Wa qalat lan ngucap sapa mar'ah ngucapna bismillahirrahmanirrahim. Eta madadak sakala ujug-ujug tas yang sudah dilemparkan ternyata ada di tempat semula. Pa'amara mangka malentah sapa Allahu Gusti Allah Jibril ing malaikat Jibril. Begitu penutup tas akan dibuka ya dengan diawali bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyuruh malaikat Jibril turun ambil tuh tas yang dilemparkan ke sumur, kau simpan lagi di tempatnya. Malaikat Jibril itu nggak sekali ngebelasat langsung. Ayat jilayan tatemurun sapa malaikat Jibril sarian halik cepet-cepet belesat kasumur belesat ya membawa tas ke tempat yang semula. Wa yuhilang badekaken sapa Jibril asyurat ing kantong lan balikaken sapa malaikat Jibril asyurat ing kantong, kemudian tas itu dikembalikan ila makaniha. Makanan atau makanan? Oh, makani karena kemasukan huruf min ila an ala firu babakaflam min ila an ala firu babakaflam. Itu semuanya adalah huruf jar. Jadilah dirimu santri terpelajar min ilah an ala firu babakaflam min ilah an ala firu babakaflam. Itu semua
ila mahalia maring panggonan surah wa qalat fawada'at maka nyelehakeun sapa malaikat Jibril salah maka Jibril marah fawada'at maka nyelehakeun sapa si mar'ah yadaha ing tanganne mar'ah. Kemudian Mawar teh meletakkan yadaha tangannya yang indah diletakkan untuk mengambil tas yang dia simpan. Litahuza drapon ngalap sapa si mar'ah ing surah. Litahuza drapon ngalap sapa mar'ah ing surah. Anu maksud jeung tujuanana bade nyadak tas nu dipiwara ku carogena. Pawajadat maka nemu sapa si mar'ah. Pawajadat maka nemu sapa mar'ah ing si surah. Barang tutup dibuka, ternyata tasnya masih ada seperti ketika pertama kali dia menyimpannya. Kama wudi'a kaya oleh dan selakeun apa ya sih surah seperti ketika dia meletakkannya, karena ada maka akhirnya diambillah tas tersebut. Fa'afadat maka nuli ngalap sapa si mar'ah. Fa'afadat maka nuli ngalap sapa si mar'ah ing surah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutupnya dibuka, di dalamnya ada tasnya kemudian dia bawa, kemudian dia serahkan kepada sang suami tercinta. Allah gobloknya. Wana walat merkolehaken sapa si mar'ah ing si surah. Lan merkolehaken sapa mar'ah ing surah ila zaujiha maring lakine mar'ah. Tuh kasalaki mah sanajan sakumaha pasek nanti sepuluh orang maka salah urang. Ada yang ulah mentang-mentang alfiah najago patur poin ngolotok teh mawa ngajak debatan maka salah gitu. Debatan aja batu lagi salah gitu. Boga ilmu mah gunakeun keur ngabela suami. Kadang dibalik pamajukan ku salah di sekolah di kuliah. Namanya kuliah kajian saya sebagai suami yang cari uang, kamu jadi guru di kuliah toko salah itu terus beres kuliah patang salah berbeda dan tidak dilakukan. Boga ilmu bukan untuk mendebat suami, mendebat orang lain demi membela suami. Wana walat lan merkolehaken sapa sinten mar'aha ing si surah ila zaujiha maring lakine mar'ah, kemudian dia berikan kepada sang suami. Wah, begitu dikasihkan suaminya melongo. Mau apa? Ini tasnya kata teh mawar. Pata aja mangap. Kalau bahasa kita mangap-mangka, aneh maka gawok. Pata aja mangka gawok. Sopo si jawab pada takjub heran. Kok bisa ya? Kan tah itu sudah saya buang. Kemana dibuangnya? Ke sumur yang dekat rumah. Pada aja maka aneh sapa si jawab ninggalika saking mengkon-mengkonon pawajadatha kama wadoa. Aneh aja. Wa ya ta'ajubi kelawan katoge aneh kelawan katoge gawok. Kaya ta'ajubi kelawan katoge gawok. Wah, kalau cerita sambil nangis simpen sampai jangan jadikan, jangan dikasihkan lagi ke kakak, nggak usah. Emang ada apa kan? Enggak. Akhirnya si suami dengan nangis terseduh-seduh, dia rangkul istri, dia peluk istrinya, kemudian cerita bahwa sesungguhnya saya punya niat jahat kepadamu, karena saya risih, awalnya risih-risihnya. Karena setiap kali saya berbicara dan menyuruh sesuatu, engkau selalu membaca bis. Saya itu bukan kamu, malah
risik, maning-maning bismi, maning-maning bismi. Jadi akhirnya aku punya tujuan jahat, ingin mempermalukan engkau agar engkau berhenti dari bacaan bismillah. Ternyata saya yang salah, justru bismillah sumber barokah. Bertobat hanya suami itu. Istri yang hebat itu seperti itu. Suami jahat jadi taubat. Lain boga yang mau dipakai kejar ngadepah. Itunya suami itu surat kan gerak surat itu. Bagi di dunia sangsara, di akhirat wah sangsara. Juga Allah, lamun teu daek salat dipotongkeun sia tak burung teh kana neraka. Itu berbeda kali ada pintar di pasar. Nah, bukan seperti itu cara berdakwah kepada sholat. Dan itulah gaya si istri ini ya. Maka kemudian watabalan tobat sapa si jauh ilallahi maring Gusti Allah minifakihi saking munafike jauh bertobatlah dia dari kemunafikannya. Alhamdulillah ya hamdan nastaghfiruhu bi khairat. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kadue Gusti Allah dan kelawan mugi temenan. Hamdan kelawan mugi temenan. Nastaghfiruka amri buka sapa ingsun. Nastaghfirukan amri buka sapa ingsun wi kelawan hamdan. Wi kelawan hamdan al khairati pira-pira kebagusan. Al-khairati pira-pira kebagusan. Segala puji kaduna Allah kelawan sebuah hamdan kelawan pujian. Alhamdulillah saya membuka dengan pujian tadi al-khairat. Ana pirang-pirang keagusan dengan pujian yang dengannya aku membuka setiap bentuk kebaikan. Nadlubu pada semang sapa ingsun. Ayat lubu tegasema meri sopo ingsun saya berharap bidalikal hamdi kelawan mengkon pujian bidalikal hamdi kelawan mengkonon saya berharap bidalikal hamdi dengan pujian tadi al-fathah terbukanya kebaikan demi kebaikan al-fathah kabuka al-fathah buka lil khairati mari pira-pira sebagusan al-fathah buka al-fathah buka lil khairat mari pira-pira kebagusan. Saya berharap dengan pujian tadi terbukanya pintu-pintu kebaikan, maka sering-sering mengucapkan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Karena dengan bahasa alhamdulillah maka pintu-pintu kebaikan akan menjadi terbuka. Mulanya untung-untung santri kan ngaji. Karena bacaan bismillah alhamdulillah pasti akan selalu akrab dalam lisan dan telinga santri. Apalagi ditambah dengan bacaan sholawat. Itunya selisnya. Saya ngaji bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dimimpikan oleh sebagian ulama bagaimana keadaan kaum telah meninggal. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan saya diampuni dari segala dosa-dosa dan kesalahan saya dengan sesuatu yang berada di awal kitab Risalah. Saya diampuni dosa-dosa dan kesalahan saya dengan sesuatu dengan tulisan yang berada di awal kitab Ar-Risalah. Kemudian ulama yang berpimpin tadi dia bangun, dia buka kitab Risalah. Apa yang pertama kali tertulis dalam kitab Risalah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau bacaan sholawat. Ternyata sholawat itu bukan cuma diucapkan, ditulis juga sudah membawa berkah. Maka pantas bagi kita alam bersabda bahwa inna anjakum yaumal qiyamah, bahwa orang yang paling selamat, yang paling beruntung dan orang yang paling utama nanti di hari kiamat adalah aksarukum alayya sholata, orang yang paling banyak membaca sholawat atas Rasulullah. Kenapa dia adalah orang yang paling selamat? Kenapa dia adalah orang yang paling utama? Kenapa dia adalah orang yang paling beruntung? Karena ketika kita membaca sholawat, maka malaikat akan membalas bacaan sholawat.
Yuk kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ini ketika kita membaca salawat, ini malaikat akan membalas dengan membaca salawat. Ketika kita membaca salawat, ramai malaikat akan kompak membalas salawat kita. Ketika malaikat ramai membaca salawat, maka bagaimana? Allah pun akan membaca salawat, memberikan rahmat kepada orang yang tadi. Kemudian ketika Allah membaca salawat kepada orang tersebut, karena bacaan salawatnya malaikat, maka semua makhluk Allah, dari mulai makhluk yang ada di atas sampai di bawah, semuanya akan kompak ikut serta membaca salawat kepada orang tersebut. Logikanya Allah mau malaikat membacakan salawat, Allah juga sama, seluruh makhluk juga sama, maka tentu orang itu adalah orang yang paling beruntung. Maka orang yang paling beruntung adalah aksarukum alayya sholatan. Maka kalau ditanya butuhkah baginda alam terhadap salawat kita, jawabannya tidak butuh. Dan malaikat oge ngadoakeun ka Kangjeng Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah membacakan salawat kepada Nabi. Tebutuh tu salawat urang, atuh geuning urang disuruh maca salawat, urang mah disuruh membaca salawat. Itu bukan untuk menguntungkan Nabi, bukan untuk membahagiakan Nabi, tapi untuk membahagiakan dan menguntungkan diri sendiri. Karena satu kali membaca salawat akan dibalas dengan 10 kali lipat. Gitu. Bahkan malaikat pun akan membalas membacakan salawat. Ketika malaikat membacakan surat untuk kita, Allah pun akan membacakannya. Dan semua makhluk ketika Allah membaca salawat, semua makhluk pun akan membacakan salawat. Jadi hakikatnya bacaan salawat kita bukan untuk menguntungkan Nabi, tetapi adalah untuk menguntungkan diri kita sendiri. Melempar 1 kali salawat, mengucapkan 1 kali salawat, kembalinya 10 kali lipat. Itu namanya keuntungan. Maka doa andai kata ingin lebih cepat kekuatannya, 10 kali lipat energinya, harus diawali dengan bacaan salawat. Bahkan amalan yang tidak diawali oleh bacaan salawat ini diprediksi akan mardudatun la tuqbalu, tidak akan itu ternyata keuntungan bacaan salawat. Hadirin salat ala Nabi Muhammadin faquluha asman bi ghairi taradudi amaluna bainal qabul wa radiha ila sholat ala Nabi Muhammadin. Rutinkanlah membaca sholawat Nabi, karena diterimanya itu telah pasti. Amal antara ditolak diterima, kecuali sholawat Nabi yang mulia. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nusratan lan ilang pitulung ala tahsilil qabilah, ala ingatan tahsil ngasilakeun al-fadilati pira-pira keutamaan. Ing ingatan sing ngasilakeun pira-pira keutamaan an-nafati ala tahsil pada an-nafati tegese pira-pira patari.
Anapati pira-pira paparing ainat luhu tegese mambri sapa ingsun bi kelawan hamdun ala khairat ing pira-pira kebagusan. Dengan bacaan hamdalah aku berharap terbukanya pintu-pintu kebaikan, juga aku berharap mendapatkan pertolongan ala tahfil fadila bin nafahas untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ayat lubu maksudnya saya berharap bila hamdi dengan pujian tadi al-fatah ingkabu al-fatah buka al-fatah buka ingkabuka li atoya maring piro-piro papari terbukanya pemberian wa nusratalan pitulung ala tasiliha ingatase tasiliha ngasilakeun atoya wa nusrah wassalatul lamutai tambah rahmataji may rahmatullahi atajase rahmatna Allah ai salawatna naon ai salawatna rahmat Allah. Jadi semoga salawat maksudnya semoga rahmat Allah ai rahmat naon ai rahmat kasih saya al makrunatu kang den barengakeun bitadimi kelawan ngagungaken bitadimi kelawan ngagungaken di bitadimi tegas bitadimi kelawan ngagungaken lil anbiya maring pira-pira nabi wa mutlaqur rahmati lan utawi mutlaqur rahmat lan mutlaq rahmat li ghairi kadha saliyane anbiya wa mutlaqu diatakeun anak rahmat. Apa sih maksud salawat atau salat itu? Salawat itu adalah kasih sayang Allah yang disertai dengan mengagungkan kepada para nabi. Sedangkan bila untuk selain nabi, maka pengertian salawat itu adalah rahmatullah, kasih sayang Allah tanpa disertai dengan kata-kata mengagungkan.